Oke, take action. Kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian listrik satu fasa dan tiga fasa secara sederhana. Listrik satu fasa dan juga tiga fasa bisa dijelaskan secara sederhana melalui penjelasan berikutnya. Jadi secara mudah, PLN atau sumber listrik itu berasal dari sebuah genset. Genset ini pengertiannya bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi listrik dihasilkan dari magnet yang berputar, di mana ini ada kutub U dan kemudian ada kutub S. Ini ada as, kemudian dia berputar semacam ini. Apabila di sini diberikan sebuah gulungan atau kumparan, nah ini kemudian pergerakan magnet terhadap gulungan ini nanti akan menghasilkan tegangan di sini atau beda potensial. Nah, jadi apabila gulungannya ini hanya satu kumparan semacam ini, maka dia bisa disebut sebagai listrik satu fasa. Anggap saja ini nanti menjadi kutub netral, kemudian yang di atas ini adalah fasa. Jadi apabila ini nanti diberikan atau disambungkan ke sebuah beban lampu misalnya, maka nanti lampu ini akan menyala. Nah, semacam ini cara kerjanya. Ini magnetnya berputar terus sehingga menghasilkan potensial atau voltage antara F dengan N ini. Nah, ini disebut dengan satu fasa. Tolong Pak Dik kertas. Ya, ini satu fasa semacam ini, jadi ada magnet yang berputar, kemudian jika di dekatnya diberikan atau didekatkan dengan sebuah lilitan atau kumparan, dia akan menghasilkan listrik atau beda potensial atau voltase. Yang apabila disambungkan dengan beban, kemudian akan mengalir arus listrik. Kemudian lampu ini menyala. Ya, dari pengertian ini kita coba untuk ke slide berikutnya atau penggambaran berikutnya tentang listrik tiga fasa. Tadi sudah dijelaskan bahwa medan magnet yang berputar ini jika didekatkan dengan kumparan akan menghasilkan potensial listrik atau voltase. Nah, di tiga fasa itu gulungannya dibuat menjadi 3 buah semacam ini. Nah, semacam ini. Kemudian ada bagian yang dihubungkan.
Kemudian ini juga dihubungkan. Nah, kemudian bagian yang titik penghubung antara 3 gulungan atau kumparan ini itu akan menjadi fasa netral. Ya, semacam ini. Sedangkan ujung-ujung satunya ini pada masing-masing kumparan dia akan menjadi fasa yang berbeda-beda. Ini disebut fasa R, kemudian ujung sini misalnya melewati belakang sini, artinya tidak tersambung. Ini akan jadi fasa S. Kemudian yang terakhir ujung sini nanti ini akan menjadi fasa T. Ya. Ya, semacam ini. Ini tersambung ya, cuma karena lewat belakangnya jadi tidak kelihatan. Nah, inilah yang disebut dengan listrik 3 fasa. Sama-sama magnet yang berputar, yang di dekatnya ada kumparan, kemudian dari masing-masing kumparan ini akan menghasilkan beda potensial juga. Sama dengan kasus 1 fasa tadi. Kumparan ini dibuat jumlahnya sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan tegangan ini. 220 volt ini. Nah, pada kasus 3 fasa ini sama. Ini perhatikan ada titik yang disambung menjadi satu ini pada masing-masing kumparan. Itu akan menjadi fasa netral, menjadi titik netral. Kemudian apabila diukur tegangannya, maka antara netral ini dengan masing-masing fasa ini juga besarnya 220. Misalnya sini. Nah, jadi net N, kemudian dengan fasa R, ini 220. Demikian juga antara N dengan T seperti ini juga 220. Tapi perhatikan bahwa antar fasa Anda bisa memperhatikan kumparan ini. Nah, kita ambil saja contoh antara fasa R ini dengan fasa T misalnya, yang mudah untuk dijadikan contoh di sini. Maka ini antara T dengan R juga akan muncul voltase yang besarnya tertentu. Nah, dalam hal ini, kalau antara netral dengan R ini adalah 220, maka antara T dengan R itu adalah sebesar ini. Anda lihat ini namanya dalam kelistrikan terhubung secara seri ini. Lihat kumparan T ini kumparan yang menghasilkan fasa T ya. Kemudian ini kumparan yang menghasilkan fasa R, kumparan disebut juga lilitan begitu. Maka ini nanti akan menghasilkan tegangan yang besarnya lebih dari 220 karena ini kalau dilihat nanti terhubungnya seri. Perumpamannya seperti batu baterai. Kalau Anda memiliki baterai semacam ini 1,5 volt misalnya, maka kalau
Anda menyusun baterainya semacam ini, tambah satu baterai lagi yang nilainya sama 1,5 volt, maka voltase total antara ini dengan sini itu akan menjadi berapa? Yaitu sama dengan penjumlahan ini dengan ini, 3 volt. Nah, dari pengertian ini, kita kembali lagi ke konsep 3 fase ya. Di dalam 3 fase ini terhubung secara seri, maka logikanya secara mudah ini berarti adalah tegangannya 2 kali lipat. Ini 220, ini 220, berarti menjadi 440. Tetapi dalam arus bolak-balik dengan hubungan semacam ini, itu ada rumus tertentu yang hasilnya itu sebenarnya tidak 220, tetapi adalah menjadi, kita ke lembar berikutnya, V antara R dengan T tadi, atau tegangan antar fasa itu sama dengan bukan 2 kalinya, tetapi 1,73 kali 220. Ya, semacam ini, yaitu sama dengan kurang lebih sekitar 380. Ya, mengapa muncul angka ini? Bukan 2, tapi 1,73. Ya, di dalam teori listrik arus bolak-balik 3 fasa, apabila koil atau kumparan ini terhubung seperti ini yang disebut dengan sambungan atau hubungan bintang ini ya, karena masing-masing ada terhubung di titik tengah ini, walaupun di gambar ini karena ada magnet ini jadi tidak di tengah. Tapi hubungan semacam ini disebut hubungan bintang, maka tegangan atau jumlah tegangan antara koil ini dengan koil ini itu memenuhi unsur akar 3 atau ini tadi. Ya. Secara mudah ditulis 1,73 gitu ya. Nah, jadi tegangan jumlahan antara ini dengan ini bukan 440, tetapi 380. Dari mana angkanya? Ya dari ini, 1,73 kali 220. Nah, kenapa muncul 1,73? Karena secara rumus yaitu muncul dari hubungan bintang ini. Demikian juga dengan antara fasa S dengan R ini juga kalau diukur 380. Kemudian antara S dengan T, nah ini T dengan S begini, ini juga muncul 380. Ya. Kalau masing-masing dengan netral, maka berlaku 220, karena bisa dilihat ini, N dengan T, nah ini dengan ini kalau diukur nanti juga 220. Ini yang digambar adalah antara N dengan R, ini kebetulan yang paling dekat ya. Oke, semacam itu penjelasan dari kelistrikan 3 fasa. Nah, tujuan daripada listrik 3 fasa ini tidak lain tidak bukan adalah spesial atau secara khusus untuk menggerakkan motor induksi 3 fasa. Nah, nantinya Anda akan membuat lilitan untuk motor induksi 3 fasa. Ini adalah sistem yang paling efisien di dunia sampai saat ini, segitiga ini. Ya, demikian penjelasannya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa disambung kembali di kelas. Oke, selamat pagi dan selamat belajar.